hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan juga radio-radio lain, para pemirsa beberapa TV diantaranya Persada TV, Niaga TV, ataupun TV-TV lain di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun, dan khususnya para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah pengelolaan Travel Mumtaz Indonesia ataupun Nasratul Ummah, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita jumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita masih sedang membahas sanksi atau hukuman bagi para pelaku kemaksiatan. Di antara efek buruk dari maksiat adalah al-ma'asi tu'mil qalba wa tud'ifu basiratahu. Kemaksiatan itu bisa membutakan hati dan melemahkan basirah. Basirah itu ilmu tentang syariat, baik hafalannya, pemahamannya, daya analisanya, dan seterusnya. Lemah karena dosa dan maksiat. Hafalan bisa hilang, sebagian, setengahnya, sebagian besar, bahkan seluruhnya. Atau daya analisanya bisa tumpul, pemahamannya bisa dangkal. Itu karena dosa dan maksiat. Selain hati pun yang tadinya melek menjadi buta. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha annaha tu'mil qalba fa illam ta'mah ad'afat basiratahu wala budda. Di antara sanksi atau hukuman bagi para pelaku maksiat adalah kemaksiatan itu bisa membutakan hati. Kalau toh tidak sampai buta, minimal akan melemahkan basirahnya. Basirah itu kemampuan hati untuk memahami ilmu, untuk menghafalkan ilmu, untuk mengolah ilmu. Wala budda, ini mau tidak mau pasti terjadi. Sudah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa maksiat itu melemahkan hati. Apabila hati telah buta, telah melemah, hilanglah kemampuan untuk mengetahui al-huda, mengetahui petunjuk, mengetahui ilmu, mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Melemah juga kekuatan, kemampuan untuk mengaplikasikan kebenaran itu dalam dirinya atau kepada orang lain sesuai dengan kadar kelemahan dari hatinya tersebut. Dan lemah atau tidaknya, sejauh mana kadar kelemahannya sangat ditentukan oleh sejauh mana kadar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Kesempurnaan manusia itu berkisar atau bertumpu pada dua aspek. Aspek pertama adalah ilmu.
mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Aspek kedua adalah kemampuan mendahulukan al-haq daripada kebatilan. Ini butuh kekuatan loh. Butuh kemampuan. Meninggalkan yang batil lebih cenderung kepada yang hak itu membutuhkan power. Kenapa? Karena besarnya daya tarik kebatilan. Dan karena membuat wegah atau enggannya kebaikan. Kebaikan itu mengandung resiko. Kebaikan itu membuat kita lelah, membuat kita bosan, membuat kita jemu. Dan kadang-kadang mengundang resiko. Resiko dibenci, resiko difitnah, resiko dimusuhi. Jadi kalau orang memiliki dua hal ini, pertama memiliki ilmu untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Kedua memiliki kemampuan mendahulukan yang hak apapun resikonya. Maka sempurnalah dia. Jadi kesempurnaan manusia itu ditentukan oleh dua hal. Ilmu dan kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu itu dalam kehidupan kesehariannya. Maka berbeda-bedanya kedudukan seorang hamba di sisi Allah baik di dunia ataupun di akhirat amat tergantung pada kadar dari dua hal tadi, kadar ilmu, kadar amal. Kedua hal inilah yang menyebabkan Allah memuji, menyanjung para nabinya. Para nabi dipuji oleh Allah, disanjung dan dipilih untuk menjadi nabinya karena dua hal ini. Ilmu tentang syariat, tentang wahyu Allah ini dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Di antara dalam surah Shad, surat ke-38. Ayat yang ke-45 Allah menyatakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal abasar. Ceritakan olehmu tentang hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Mereka semua ulil aidi wal absar memiliki tangan dan basirah. Memiliki kekuatan dan basirah. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim al-qawiyyu fi tanfidhil haqq. Maksud kekuatan di sini adalah kekuatan, kemampuan dalam mengaplikasikan kebenaran setelah diketahui ini benar, diaplikasikan apapun resikonya. Wal absar, sedangkan absar adalah al-basairu fiddin. Basirah tentang agama, pemahaman, ilmu, pengetahuan tentang agama. Fawasafahum bikamali idrakil haqq wa kamali tanfidih. Maka Allah Azza wa Jalla mensifati mereka, mensifati para nabi dengan kesempurnaan ilmunya tentang kebenaran dan kesempurnaan kemampuan dalam menerapkan kebenaran itu. Bangga Allah dengan para nabi tersebut, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Sampai saking bangganya Allah merintahkan nabi kita Muhammad SAW untuk menceritakan kisahnya. Wadhkur ibadana, ceritakan olehmu tentang hamba-hamba kami. Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kenapa? Ulil aidi wal absar. Memiliki dua hal. Kekuatan untuk mengaplikasikan kebenaran dan pengetahuan tentang kebenaran tersebut. Kebenaran itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Wahyu. Jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Manusia dalam hal ini, dalam dua hal tadi, ilmu dan amal.
mengetahui kebenaran dan kemampuan untuk mengaplikasikan kebenaran itu. Dalam dua hal itu manusia terbagi kepada 4 golongan, 4 level. Coba kita nanti klasifikasi diri ya. Masuk ke kelas mana kita? Masuk ke golongan mana, ke kelompok mana, ke level mana kita ini? Di antara 4 level tadi. Adapun yang pertama adalah fahaula asyraful aqsam minal khalqi wa akramuhum 'ala Allah. Pertama golongan para nabi. Golongan para rasul merekalah semulia-mulia golongan. Semulia-mulia level di sisi Allah Azza wa Jalla, setinggi-tinggi kedudukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memadukan kedua hal ini. Mereka berilmu tentang syariat dan berkemampuan mengaplikasikan syariat itu. Tak ada orang yang bisa melebihi para nabi dalam dua hal ini. Ilmu tentang agama karena mereka memperoleh wahyu dari Allah. Mereka menjadi sumber ilmu bagi para pengikutnya. Dan tidak terbatas kepada ilmu tentang wahyu, tapi juga mengaplikasikan wahyu tersebut dalam kesehariannya. Merekalah semulia-mulia manusia, para nabi dan para rasul. Ini golongan pertama. Kita nggak mungkin masuk golongan ini ya. Itu khusus para nabi, para rasul. Golongan kedua, na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan diri kita dari golongan yang kedua ini. Al-qismu tsani aqsu haula. Golongan kedua ini sebaliknya dari para nabi. Kalau para nabi memiliki ilmu dan amal, golongan kedua ini sebaliknya man la basirata lahum fid din wa la quwwata ala tanfidhil haqq. Mereka itu orang yang tidak memiliki basirah dalam agama. Gak faham agama, gak ngerti agama, tapi ingin bicara tentang agama. Kebayang gak tuh? Orang yang buta tentang agama, ingin bicara tentang agama, pasti nyeleneh, nyinyir. Melihat orang yang mengamalkan, mengaplikasikan agama, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, disebut calon teroris. Orang menutup telinga untuk menjaga iman, hafalan agar tidak terdengar musik dan lagu, dinyinyirin, disentimenin, diberi komentar-komentar yang menunjukkan kedongkolan mereka kepada orang-orang yang dekat dan perhatian kepada Quran. Kedongkolannya karena kedangkalan iman dan akal mereka. Jadi nyinyir tuh. Tidak memiliki pemahaman terhadap agama dan tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan agama ini. Tapi muslim ngakunya mah. Wahum aktsaru hadzal khalq. Mereka lah kebanyakan dari manusia ini. Disebut alladzina ru'yatuhum qadal uyun wa humal arwah wa saqmul qulub. Mereka itu adalah yang pandangannya hanya buang kotoran. Qadal uyun itu bahasa Sunda nama cileuh. Ai cileuh bahasa Indonesianya apa? Belek? Bukan, belek. Belekan, oh iya. Pandangannya hanya buang belek. Dan tingkah lakunya hanya menunjukkan kedongkolan hati terhadap Islam dan kaum muslimin. Yudayyikuna diyar, mereka itu cuma mempersempit tempat aja. Wa yuglul asar, mereka lah yang menjadi penyebab naiknya harga-harga barang pokok kebutuhan manusia.
ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. Tidak ada manfaat bersahabat dengan mereka kecuali sekadar aib, cacat, dan kehinaan. Inilah golongan yang kedua yang sebaliknya daripada para nabi. Menjadi musuh bagi dakwah ini. Walaupun ngakunya muslim. Tapi nyinyir kepada Islam. Kalau orang kafir nyinyir kepada Islam dan kaum muslimin gak berani. Karena ya itu bisa terjadi konflik agama. Maka mereka memakai tangan-tangan internal kaum muslimin. Kaum munafikin yang notabene Islam tapi menunjukkan kedengkian dan sikap anti kepada Islam dan kaum muslimin. Sehingga menghujat sesama kaum muslimin yang loyal kepada Islam dibalas, akhirnya terkesan ada konflik internal di kalangan kaum muslimin. Kalau orang-orang munafik adalah orang-orang yang menjadi tangan kanan orang kafir dalam memporak-porandakan kaum muslimin dari dalam. Inilah golongan yang kedua. Golongan yang ketiga. Ada sebagian kita di sini. Golongan kedua ini mungkin ulama, ustadz, da'i, mubaligh, penceramah. Tapi ada kelemahan. Ketiga ini al-qismu tsalits adalah man lahu basiratun bil haqq wa ma'rifatun bih. Lakinnahu dha'ifun la quwwata lahu ala tanfidhih wa la da'wata ilaih wa hadha halul mu'min adh-dha'if. Kelompok ketiga adalah orang yang memiliki ilmu tentang kebenaran, mengetahui, faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah, tapi lemah untuk mengaplikasikannya. Lemah untuk mendakwahkan kebenaran. Kalau toh harus disampaikan, tapi karena menyampaikan kebenaran ini berisiko dibenci, ditinggalkan oleh pengikut dan pendukungnya, makanya dimanipulasi. Asal menyenangkan pengikutnya, menyenangkan orang-orang yang mendengarkan, yang gak berani secara tegas menyatakan riba, bunga bank itu haram. Gak berani secara tegas menyatakan bahwa umpamanya lagu dan musik itu haram. Karena apa? Karena kebanyakan pendengarnya, pengagumnya, fansnya adalah orang-orang yang suka nyanyi. Bahkan hidupnya menggantungkan diri dari musik dan nyanyian. Kalau ditegaskan haram, bubar itu. Dan dia tidak siap untuk itu. Makanya berlonggar-longgar dia dalam masalah ini. Wahada halul mu'minid dhaif. Dan inilah keadaan seorang mukmin yang lemah. Bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mukmin yang kuat jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Inilah golongan yang ketiga. Golongan keempat, golongan terakhir. Maksudnya terakhir di antara 4 golongan. Bukan terakhir ngajinya masih lama. Jangan dulu senang. Al-qismu rabi, kelompok yang keempat ini man lahu quwwatun wa himmatun wa azimatun. Lakinnahu dha'iful basirati fid din. La yakadu yumayyizu baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan, bal yahsibu kulla saudai tamrah. Wal'iyadzu billah. Kalau ini bukan golongan ustaz, bukan golongan mubaligh atau ulama. Ini golongan orang awam, tapi ada tapinya.
suka ingin ikut nimbrung ngatur dakwah. Ini bahaya. Hanya karena punya kedudukan, punya posisi, punya jabatan, punya pengaruh, punya uang. Dipakai membantu dakwah, tapi ikut ngatur, ustadznya diatur nih. Konyolnya lagi ustadznya mau diatur. Karena nggak mau berisiko benturan dengan orang kaya, dengan orang berkuasa. Ustadz yang lemah tadi, golongan ketiga tadi. Golongan keempat adalah orang yang memiliki semangat, kekuatan, cita-cita, tekad. Semangatnya besar terhadap Islam, terhadap agama ini. Tapi lemah basirahnya tentang agama. Lemah ilmunya. Awam dia, bodoh dia. Tapi semangat mengamalkan agama ini tinggi. Cuma bodoh. Padahal pengamalan agama adalah pengamalan ilmu. Kalau ilmu nggak ada, apa yang mau diamalkan? Semangat beramal ada, tapi yang mau diamalkannya nggak dia punyai ilmunya. Sehingga dia hampir-hampir nyaris tidak bisa membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Wali syaitan dianggap wali Allah dianggap wali syaitan. Wali Allah dimusuhi, dicerca, dimaki. Wali syaitan diagung-agung. Padahal nyata ciri-ciri syaitannya orang tersebut. Gila, merokok, bermaksiat, dianggap wali Allah. Tapi kalau orang-orang berilmu dan menyampaikan ilmu secara benar dan mengaplikasikannya, dimusuhi. Wah, ini terlalu kasar, ini radikal, ini terlalu ekstrim dan seterusnya. Dimusuhi, dibenci, dicaci. Tak ada orang yang lebih dicaci, dimaki daripada ustadz karena dakwahnya. Melebihi orang-orang jahat yang lainnya. Para ustadznya tidak jahat. Makanya para ulama menyatakan betapa baiknya para ulama kepada kita dan betapa jahatnya kita kepada para ulama. Betapa baiknya sikap para ulama kepada kita, memberi bimbingan, memberi nasihat, memberikan wejangan, memberikan tuntunan, tapi betapa buruknya sikap kita kepada mereka. Susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Para ulama menyampaikan ayat Allah. Tapi karena penyampaian itu tidak sesuai dengan keinginan hati para pendengarnya, dicacilah dia. Dikorek-korek kesalahannya, keburukannya. Dan sebagai ustadz, walaupun ustadz tetap manusia biasa, pasti ada cacatnya, ada salahnya, ada kelirunya. Dan dapat dikorek, diungkap. Orang ini menganggap semua yang hitam itu kurma. Semua yang putih itu lemak. Dan obat yang bermanfaat hanya karena pahit dianggap racun. Dan sebaliknya racun hanya karena enak dan manis dianggap obat. Salah dia dalam menentukan kriteria antara racun dan obat. Asal enak, manis dan menyenangkan disebut obat. Asal pahit, pahang, pahit, peher itu disebut racun. Hanya dari rasa. Inilah 4 golongan manusia. Dan di antara 4 golongan ini adalah yang amat layak dijadikan sebagai imam, sebagai tuntunan, sebagai ikutan, sebagai contoh dan tauladan hanyalah golongan yang pertama, yaitu para nabi, para rasul. Yang memiliki 2 hal, ilmu dan amal ini. Merekalah ikutan, merekalah tuntunan, merekalah uswah dan qudwah, merekalah tauladan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً
yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan dari kalangan manusia imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kenapa? Lamma sabaru, karena kesabaran mereka, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin kepada ayat-ayat kami. Allah Azza wa Jalla menginformasikan dalam ayat ini bahwa dengan sabar dan yakin akan teraih keimaman dalam perkara agama. Kita menyebut para imam kepada para ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Padahal mereka bukan pemimpin secara sosial dan politik. RT pun bukan, RW pun bukan, wali kota, bupati, gubernur, apalagi raja bukan. Tapi mereka disebut imam, diikuti. Kenapa disebut imam? Karena mereka diikuti. Pendapatnya, penjelasannya, ilmunya, pengamalannya dalam perkara agama. Kita mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dalam perkara hadis. Kenapa disebut imam? Karena mereka diikuti dalam masalah hadis. Kenapa mereka meraih keimaman dalam perkara agama? Karena dua, sabar dan yakin. Sabar ketika belajar ilmu. Sabar ketika mengamalkan ilmu. Sabar ketika mendakwahkan ilmu. Sabar ketika menerima resiko dari mendakwahkan ilmu. Sabar dalam keempat hal ini. Ketika belajar harus sabar. Kalau nggak sabar mah kena bosen, kena capek, kena lelah, kena jemu. Akhirnya udah berhenti aja gitu ya. Nggak akan jadi ulama, nggak akan jadi ikutan nanti. Sabar ketika mengamalkan. Apakah mengamalkan nggak perlu perjuangan? Ya perlu. Ada malas. Ada lelah, ada capek, ada lapar, ada haus ketika mengamalkan untuk dirinya. Kalau nggak sabar nggak bisa diamalkan. Sabar ketika mendakwahkan, mengajarkan. Karena ini sudah berkaitan dengan orang lain. Bisa ada pihak yang tersinggung, tersakiti dengan dakwahnya walaupun si da'i, si ulama, si ustadz tersebut tidak bermaksud menyinggung, menyakiti, hanya menyampaikan kebenaran. Tapi banyak orang yang tersinggung dengan penyampaiannya walaupun dengan sebaik mungkin. Ustadz menyatakan jangan judi, judi itu haram, penjudi tersinggung. Jangan mabuk, mabuk itu haram, pemabuk tersinggung. Jangan korupsi, korupsi itu maling uang rakyat, uang negara, koruptor tersinggung. Kalau tersinggung terus punya kekuasaan, yang namanya koruptor pasti punya kekuasaan. Dengan kekuasaan siapa yang ngomong tadi ambil tuh, gitu ya. Bisa mudah. Ustadz menyatakan jangan menambah-nambah urusan agama. Itulah jangan merubah-rubah perkara agama. Yang suka merubah, suka menambah, tersinggung, memusuhi, dan seterusnya. Berisiko itu. Kalau nggak sabar bisa berhenti jadi ustadz. Bisa berhenti jadi da'i. Jadi da'i itu banyak dihujat, banyak dibully, banyak dibenci, banyak dimusuhi. Berhenti aja, pensiun tuh. Mending pensiun dari premanisme, preman pensiun daripada ustadz pensiun. Preman pensiun bisa jadi ustadz, ustadz pensiun bisa jadi preman. Al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung pada amal terakhir dari kehidupannya. Mau jadi apa? Pensiun jadi ustadz, berhenti jadi pendakwah, berhenti menyampaikan ayat. Jadi apa dia?
Jadi sabar dalam keempat hal ini. Sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan ilmu, dan sabar ketika menerima resiko. Resiko dari mendakwahkan ilmu. Jadilah dia imam. Wa bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan keyakinan akan teraih keimaman dalam perkara agama. Mereka lah orang-orang yang dikecualikan dari kelompok orang-orang yang dipastikan akan rugi. Karena umumnya pada dasarnya semua manusia itu pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki 4 hal ini tuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam satu surat pendek yang pasti semua yang hadir yang mendengar ini sudah hafal. Kalau nggak hafal kebangetan. Surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi kecuali orang yang memiliki 4 kriteria. Pertama, illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Di dalam iman ini tercakup ilmu karena iman ini lahir dari ilmu. Kalau iman tidak lahir dari ilmu, imannya imitasi, imannya rapuh, imannya goncang, mudah sekali tumbang. Tapi kalau dasarkan pada ilmu akan tangguh, akan kuat, akan hakiki iman. Makanya kalimat ini jadi dalil tentang wajibnya berilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang berilmu yang melahirkan keimanan. Wa 'amilus sholihat, dan beramal soleh, amal dari ilmu itu. Wa tawassaw bil haqq, dakwah. Saling mewasiatkan tentang kebenaran, dakwah mengajarkan kebenaran atau ilmu tersebut, wa tawassaw bis sabr. Dan saling berwasiat kepada kesabaran. Setelah mengutip ayat ini berkata Imam Ibnu Qayyim, "Falam yaktafi minhum bi ma'rifatil haqqi was sabr 'alaihi hatta yusiya ba'duhum ba'dan bihi wa yursidahu ilaihi wa yakhussuhu alaihi." Tidaklah cukup bagi mereka untuk mengetahui kebenaran dan kesabaran semata-mata sampai mereka saling mewasiatkan kebenaran itu dan membimbing ke arah itu. Dakwah. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi. Tidak hanya berilmu dan beramal untuk dirinya, tapi menyampaikan kebenaran yang sudah difahaminya dan sabar dalam menerima risikonya. Orang-orang yang tidak demikian, tidak memiliki empat kriteria yang tadi disebutkan, dipastikan rugi. Salah satu di antara 4 ini tidak dimiliki, dipastikan rugi. Innal insana lafi khusr. Sedangkan sudah maklum bagi kita bahwa maksiat dan dosa akan membutakan mata hati, sehingga dia tidak akan mengenal kebenaran sebagaimana mestinya. Melemahlah kekuatan dan tekadnya sehingga tidak bisa bersabar ketika mempelajarinya apalagi mengamalkannya. Ahli maksiat berat untuk belajar agama. Gak sabar. Walaupun dia tahu saya harus belajar agama dan ingin paham agama. Anak saya itu walaupun saya garong, anak saya harus jadi kiai. Kan gitu. Dia tahu itu tapi berat untuk belajar agama. Berat untuk mendengar kajian agama. Tidak sabar dia. Jadi karena apa? Karena lemahnya. Kekuatannya disebabkan karena dosa dan maksiat. Bahkan yang lebih parah lagi, kemaksiatan mendatangi mengotori hati satu demi satu sehingga terbaliklah konsep hidup, pemahaman dan jalan hidupnya.
Dia menganggap kebatilan sebagai kebenaran dan kebenaran dianggap sebagai kebatilan. Yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Maka terbaliklah pemahamannya, terbalik pula prinsip hidupnya, jalan hidupnya. Dia kembali dari safar yang tadinya menuju Allah dan menuju akhirat, berbalik menjadi safar untuk meraih kepuasan jiwa dan hatinya. Dan jiwa hatinya hanya ridho dengan kehidupan dunia, tenang, tentram dengan kesenangan dunia, sehingga lalai dari Allah dan ayat-ayatnya dan tidak bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah. Tidak mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah. Padahal pasti perjumpaan itu akan terjadi. Persiapan dan bekal untuk berjumpa dengan Allah adalah iman, ibadah, amal soleh, kebaikan, dan yang sejenisnya. Itu dia abaikan. Persiapan dia hanya fokus untuk kehidupan di dunia yang pasti akan dia tinggalkan. Kalau toh usianya lama, enggak semua kesenangan dunia itu ternikmati. Coba orang-orang kaya. Kekayaannya melimpah sampai enggak habis 20 turunan. Kalau umpamanya uangnya ratusan miliar apalagi triliunan, bukan 7 turunan lagi, 10 turunan, 20 turunan tidak akan habis. Kekuasaannya dan jabatan serta pangkatnya tinggi. Apa semua itu ternikmati? Semuanya enggak. Berapa uang yang kita punya, baik cash ataupun tabungan di bank, ataupun aset, omset. Apa semua ternikmati? Umpamanya mobil punya berapa? 10. Apa semua ternikmati? Enggak, cuma 1. Di suatu waktu. Dan kadang semuanya tidak ternikmati karena tidak dipakai. Hanya sewaktu-waktu. Makanan melimpah, apa semua kemakan? Enggak. Apalagi orang kaya seperti itu memiliki penyakit yang punya pantangan terhadap makanan-makanan yang enak. Kolesterol tinggi, tensi tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi. Coba mau makan apa coba? Makannya sayur bening. Gak boleh pakai garam karena tensi bisa naik tuh. Gak boleh yang daging-dagingan atau yang berlemak karena kolesterolnya tinggi. Gak boleh yang manis-manis tuh, karena gula darahnya bisa naik tuh. Gak boleh juga makan kacang-kacangan dan sayur-sayuran hijau, karena asam uratnya naik tuh. Makan apa coba? Kalau sudah begitu. Uangnya gak manfaat memberikan kesenangan kepada dia. Jabatan yang tinggi gak ada gunanya untuk meraih kesenangan bagi dia. Enggak. Semuanya itu untuk apa? Yang jelas jadi beban untuk di akhirat nanti. Dihisab loh. Harta itu yang haramnya jadi azab, yang halalnya jadi hisab. Apalagi yang lain-lainnya, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas. Yang halalnya dihisab dengan hisab yang berat. Yang haramnya jelas itu mah pasti diazab. Ada enggak orang yang meraih kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan dengan cara yang haram? Banyak. Pasti itu jadi azab. Kalau enggak di dunia, pasti di akhirat mah. Kalau diraih dengan cara yang halal, hisabnya yang berat. Dia jadi pemimpin. Dia enggak mau jadi pemimpin, tapi semua orang sepakat. Halal dia jadi pemimpin. Dihisab itu. Berat. Apalagi kalau saya jadi pemimpin, siapa yang bersaing dengan saya disikut, ditendang, ditonjok, jadi pemimpin dengan cara yang haram, jelas pasti diazab. Kalau enggak di dunia, di akhirat mah pasti. Ya, di dunia ya mungkin di dunia juga akan diazab. Mengurangi azab di akhirat ya mengurangi, tapi enggak akan menghilangkan seluruhnya. Azab di akhirat jauh lebih dahsyat. Waliyadzubillah. Itulah sanksi dari bagi kemaksiatan. Seandainya sanksi, hukuman, resiko dari dosa dan maksiat itu cuma ini satu,
yaitu membutakan hati dan melemahkan semangat untuk mengaplikasikan kebenaran, niscaya itu pun sudah cukup untuk memberi motivasi dan dorongan bagi kita untuk meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa tersebut. Andai hanya itu saja satu risiko dari dosa, sudah mengerikan. Apalagi banyak poin-poin lainnya. Kalau ketaatan, ibadah, amal soleh, kebaikan itu bisa menerangi hati. Hati bisa terterangi, hati bisa terbersihkan, tersucikan, menjadi kinclong, menjadi kuat, dan menjadi tangguh. Sampai taubahnya menjadi seperti cermin yang bening. Dipenuhi dengan cahaya, begitu cahaya lampu disiapkan, kemudian di depan kita ada cermin, wah tambah terang gak cahaya itu? Iya tambah terang, cahayanya dipantulkan kembali oleh cermin tersebut. Tuh hati yang bersih karena ibadah, amal soleh karena kebaikan itu begitu tuh. Ketika ada syaitan yang mendekat, sudah terdeteksi itu. Sudah kelihatan itu. Dari cahaya yang terpancar dari cermin tersebut. Sebagaimana taubahnya seperti jin, setan dari kalangan bangsa jin yang mau mencuri dengar berita gaib dari langit. Terdeteksi lalu dilempar oleh bola-bola api yang mengejarnya sampai binasa. Seperti itu tuh. Kalau kondisi jiwa ini bersih, baik karena selalu dibersihkan, disucikan oleh ibadah, amal soleh, dan kebaikan-kebaikan. Samakah hati yang bening, bersih seperti itu dengan hati yang seluruh bagiannya gelap gulita, dipenuhi oleh variasi hawa nafsu yang menggoda, hati yang sudah dijadikan tempat menetap bagi setan, tempat tinggal bagi setan, dan seterusnya, ya lalu si setan itu menjadi qarin, pendamping bagi orang yang memiliki hati yang seperti itu. Mau nggak kita memiliki pendamping setan seperti itu? Waliyadzubillah. Sebaik syair menyatakan, qarinuka fid dunya wa fil hasyar ba'daha fa anta qarinun li bi kulli makan. Fa in kunta fi dari syaqa fa innani wa anta jami'an fi syaqa wa hawan. Pendampingmu di dunia akan menjadi pendampingmu sampai ke akhirat nanti. Setan itu akan berkata, engkau menjadi pendampingku di setiap tempat. Di setiap negeri-negeri dunia sampai ke akhirat. Kalau engkau berada di negeri yang penuh penderitaan di akhirat kelak, maka engkau dan aku akan bersama-sama dalam penderitaan dan kehinaan. Orang yang qarinnya setan hanyalah para ahli maksiat, orang-orang yang melakukan dosa. Siapa yang memasangkan kita dengan qarin dari kalangan setan? Ya Allah lah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf. Mulai ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39 Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Fa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qal ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin wa la yanfa'ukumul yawm idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun." Kata Allah, siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah,
Jadi Al-Quran berpaling, nggak mau mempelajarinya, nggak mau membacanya, nggak mau memahaminya, nggak mau menghafalkan, apalagi mengaplikasikannya. Berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Quran. Kami akan lepaskan kepada dia satu ekor setan. Bukan seorang setan, bukan orang. Setan itu akan menjadi qarin bagi dia, pendamping seumur hidupnya. Sesungguhnya qarin-qarin tersebut akan menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Tapi mereka menyangka bahwa mereka memperoleh petunjuk. Merasa benar di atas kesalahannya. Sehingga apabila datang kepada kami di akhirat nanti, datang kepada Allah, berkatalah orang ini, celakaku, seandainya antara aku dengan kamu di sini qarin tadi, setan. Seandainya dulu antara aku dan kamu dipisahkan sejauh timur dan barat, sungguh kamu ini seburuk-buruk pendamping. Nyesel tuh. Menjadikan setan sebagai qarin bagi dirinya. Dan itu dipasangkan oleh Allah karena kekotoran hatinya. Akibat dosa dan maksiat. Wala yanfa'ukumul yauma, pada hari ini tidak ada manfaatnya. Penyesalan seperti itu idzalamtum, karena dulu kamu telah zalim. Annakum fil adzabi musytarikun, kalian berada dalam azab bersama-sama. Kamu diazab, qarin kamu juga diazab. Itu Az-Zukhruf ayat 36 sampai 39. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menerangkan siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, yaitu kitab yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya. Berpaling dari Al-Quran, buta terhadap Al-Quran, terhalang dari memahami, mempelajari, mengetahui maksud Allah yang terdapat dalam kitabnya. Orang yang cuek kayak bebek terhadap Al-Quranul Karim, Allah akan lepaskan bagi orang itu satu setan yang akan menjadi qarin sebagai hukuman atas penyimpangan atau berpalingnya dia dari kitab Allah. Setan itu akan menjadi pendampingnya seumur hidup. Tidak akan pernah lepas dari dia dalam kehidupannya. Baik ketika di rumahnya ataupun ketika dia berjalan keluar rumahnya. Setan itulah akan menjadi maulanya, akan menjadi sahabatnya. Dan itulah seburuk-buruk pendamping, seburuk-buruk sahabat. Lalu Allah pun mengabarkan bahwa setan itu akan menghalangi orang tersebut dari jalan kebenaran. Dihalang-halangi jalan menuju Allah, jalan menuju surga. Dihalangi dari ibadah, dihalangi dari amal soleh, dihalangi dari berbuat baik, dihalangi dari ilmu. Dienggankan, dimalaskan, bahkan diantikan terhadap ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu. Dia akan membenci ustadz, akan membenci santri-santrinya, membenci perilaku santri ketika menghafal Al-Quran, membenci perilaku para santri yang menutup dua telinganya karena mendengar musik dan nyanyian demi memelihara iman dan hafalannya, demi memelihara agamanya. Dibenci, dinyinyirin tuh. Dan muncul orang-orang yang kayak begitu melalui media sosial. Jadi kita tahu, oh si anu teh geuning anti terhadap ilmu dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmu. Kesesatan dan terhalangnya dia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Konyolnya nih, dia menyangka, dia mengira, bahkan meyakini dia di atas kebenaran. Merasa benar di atas kesalahan. Sehingga pada hari kiamat ketika orang ini didatangkan dengan qarinnya,
Baru dia berkata, aduh celaka aku. Seandainya dulu ketika di dunia kamu ini tidak menjadi qorinku ya, tidak menjadi pendampingku ya. Kamu ini seburuk-buruk pendamping. Kamu pendamping terburuk bagiku ketika di dunia. Kamu telah menyesatkan aku dari jalan kebenaran ketika jalan kebenaran itu mendatangi aku. Kamu menghalang-halangiku dari kebenaran dan menyesatkan aku sampai aku binasa. Kamulah seburuk-buruk pendamping bagi diriku dalam kehidupanku. Dulu sampai sekarang ketika sudah berada di akhirat. Nah, bedanya gini, orang yang kena musibah di dunia lalu ada kawan. Adanya kawan dalam musibah yang sama menjadi penghibur. Menjadi ringan. Apalagi kalau yang memperoleh musibah itu banyakan. Tidak stres kita, umpamanya kita memperoleh musibah bareng-bareng seperti pandemi sekarang. Tidak terlalu stres, ya stres sih. Tapi dibanding hanya kita, seorang yang lain sehat semua lebih stres. Tapi ini semua ternyata agak tenang kita, bukan hanya kita. Itu kalau di dunia. Adapun kalau azab, musibahnya berupa azab di akhirat, sedikit pun tidak menjadi penghibur. Sedikit pun tidak menjadi hal yang meringankan penderitaannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 39 tadi, wala yanfa'ukumul yawma idz zalamtum annakum fil adzabi mustarikun. Tidak ada manfaatnya pada hari ini. Banyaknya orang-orang yang terkena azab bersama-sama kamu. Karena kezaliman kalian. Kamu akan menerima azab yang sama dengan qarinmu karena kedurhakaan kamu. Jadi maksiat menyebabkan butalah hati kita, lemahlah akal kita, lemahlah kemampuan kita untuk memahami agama, hilang sebagian dari pemahaman dan hafalan tentang agama ini, bahkan bisa seluruhnya. Lemah juga kekuatan semangat untuk mengamalkannya. Bahkan bukan hanya malas untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, malah menjadi anti terhadap ilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Kalau sudah begitu, Allah lepaskan setan menjadi pendamping bagi orang seperti itu sampai akhir hayatnya, sampai di akhirat nanti. Inilah salah satu di antara risiko dan sanksi bagi para pelaku dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita, melindungi kita dari hal tersebut dan membimbing, memberi hidayah kepada kita untuk selalu mengamalkan amalan yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dijauhkanlah kita dari dosa dan kemaksiatan, dan diselamatkan kita dari seluruh penyimpangan yang akan membinasakan kita dunia sampai akhirat. Ya, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Cepi. Syukur Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan, dan ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di pagi hari ini. Kami persilakan atau berikan kesempatan bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, bisa melalui line telepon di nomor 0226862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Mulyono. Ya, Ustaz, sesuai dengan temanya tadi, yaitu maksiat mematikan hati atau melakukan basari. Di sini ada 4 kriteria kelompok, yaitu para nabi. Pertama, ya, yang saya tanyakan 2, 3, dan 4. 2 dan 3, 4 itu hampir sama, mempunyai kekurangan, kelebihan. Kalau yang kedua itu buta dalam agama. Yang ketiga yaitu para mubaligh, para ulama yang banyak ilmu tapi lemah dalam menyampaikan. Yang keempat
yaitu butuh agama tapi kaya. Dan yang saya tanyakan bagaimana cara ustadz yang lemah untuk menyampaikan itu supaya dia hasil semangat, jangan takut pada orang yang kaya karena lemah agama tapi punya kekuasaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Barakallahu fiik. Iya, kelompok kedua. Di antara 4 kelompok tadi, orang yang memiliki basyarah terhadap agama, tahu tentang kebenaran, faham tentang agama ini, tapi lemah dalam melaksanakannya. Dan ini dikhawatirkan akan menjadikan agamanya sebagai alat untuk meraih keuntungan pribadinya. Bagaimana caranya agar orang yang faham agama itu nggak begitu? Jadi kalau dilihat 4 golongan tadi, masuk ke kategori mana kita? Ya mungkin antar kelompok kedua, paham agama tapi lemah dalam mengamalkan. Atau kelompok yang, ini kelompok ketiga ya, kelompok ketiga atau kelompok keempat. Semangat agamanya, semangat beramal tinggi tapi ilmunya nggak ada. Nah sebenarnya ada golongan yang kelima. Orang yang faham agama dan memiliki kekuatan untuk mengamalkan agama tapi tidak selevel dengan para nabi. Ilmunya tidak mencapai ilmu para nabi. Ya berapa persen lah, 10-20% dari ilmu para nabi dan memiliki semangat yang selevel dengan ilmunya. Merekalah para ulama rabbaniin. Merekalah para da'i, para mubalik, para ustadz yang komitmen konsekuen dengan ilmunya. Punya ilmu yang jauh di atas rata-rata orang awam, tapi jauh di bawah para nabi. Ya, lumayan. Nah, sekarang bagaimana agar orang yang faham agama memiliki semangat yang sama kadarnya dengan keilmuannya? Pertama, wajib dia niat ikhlas. Ketika belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan, menyampaikan ilmu. Lillahi ta'ala. Jangan ada tujuan-tujuan duniawi, tendensi-tendensi pribadi. Jangan ingin uang, jangan ingin jabatan, jangan ingin popularitas, jangan ingin pujian, jangan ingin apapun dari keuntungan dunia. Menukar ilmu agamanya dengan kepentingan dunia. Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Nggak boleh. Ikhlaslah karena Allah Azza wa Jalla. Karena di saat ketidakikhlasan membarengi dakwah, terbawa-bawa dalam dakwah, itu akan merusak dakwah tersebut. Karena apa? Karena salah niat. Akhirnya bisa-bisa mencari ridha manusia dengan dakwahnya. Walaupun mengundang murka Allah SWT. Yang penting banyak penggemar, yang penting banyak pengikut, yang penting orang-orang senang dengar ceramah saya gitu. Sekali ceramah ribuan orang yang hadir gitu. Dan mereka senang ketagihan karena banyak ketawanya. Melawak di tengah ceramahnya. Tanpa peduli isi lawakannya itu mengundang murka Allah ataukah enggak. Ada yang seperti itu, ada. Nah, itu berbahaya, bisa memanipulasi. Kalau toh isi ceramahnya benar, tapi ada tapinya nih. Niatnya duniawi, dia ingin dipuji, dia ingin disanjung, dia ingin uang dan seterusnya. Isi dakwahnya benar, tapi niatnya keliru. Dia fajir, durhaka. Walaupun dakwahnya manfaat. Orang yang tadinya bodoh jadi pintar. Orang yang tadinya maksiat jadi taat. Orang yang tadinya bidah menjadi sunnah. Orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.
Karena isi dakwahnya benar, tidak ada manipulasi. Tapi niatnya ingin dibayar, ingin dipuji, ingin disanjung. Ingin diberi gelar-gelar dengan gelar yang menggiurkan, disebut dai kondang, disebut ustadz terkenal, disebut dai sejuta umat, sejuta ummahat, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan orang yang durhaka. Maksud orang durhaka, kata Imam Ibnu Jauzi, itu ulama yang salah niat ketika menyampaikan dakwahnya. Dakwahnya benar, isi dakwahnya benar, tapi niatnya untuk dunia. Agama terkuatkan, tersebar, tapi orangnya durhaka. Bagikan lilin menerangi lingkungan sekitar, tapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Jadi pertama niat ikhlas karena Allah SWT. Itu yang pertama. Tapi kalau sejak mulai belajar ilmunya niatkan lillahi ta'ala. Bukan jangan sampai kenapa kamu pesantren menghafalkan Al-Quran. Saya ingin menjadi ustadz beken nantinya kayak si fulan tuh. Kayaknya seneng kehidupannya. Gak boleh. Ketika belajar, kenapa kamu mondok? Kenapa kamu menghafal Quran dan belajar bahasa Arab, belajar ilmu syariah? Saya ingin kaya. Karena melihat ustadz-ustadz yang kayak begitu kaya raya. Disangkanya kaya dari dakwah. Karena saya ingin sekali ceramah dapat amplop tebal. Sekali ceramah 10 juta, 20 juta. Ada yang ratusan juta segala macam. Ya. Sekali ceramah 300 juta. Waliyadzubillah. Kaya raya. Saya ingin kayak gitu. Salah niat. Rasul SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi azza wa jalla la yata'allumuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Siapa orang yang mempelajari satu ilmu yang harus dicari untuk memperoleh wajah Allah, untuk meraih ridha Allah. Tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk meraih kesenangan dunia, keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga di akhirat. Ketidakikhlasan akan lebih merusak daripada memperbaiki. Ini yang pertama, wajib ikhlas. Si ustadz itu orang yang sejak belajar santri-santri harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk dunia. Ketika belajarnya, ketika mengamalkannya, ketika apalagi menyampaikannya kepada orang. Lillahi ta'ala. Ketika Imam Ahmad menyatakan tentang keutamaan ilmu, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyah. Ilmu itu tidak ada bandingannya. Kalau niatnya benar. Baik ketika mempelajari, mengamalkan ataupun mengajarkan. Ditanya, fa kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar di dalam belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu? Dijawab, yanwi li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan belajar ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Sebab kebodohan sumber dari semua keburukan. Kufur sumbernya kebodohan. Syirik sumbernya kebodohan. Bid'ah sumbernya kebodohan. Maksiat sumbernya kebodohan. Semuanya. Kebodohan itu pokok pangkal dari semua keburukan. Jadi pertama niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepentingan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini tadi. Aplikasikan niat pokok dari belajar ilmu. Apa niat pokok dari belajar ilmu? Menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Itu pertama, niat pokok. Kedua, belajar ilmu untuk diamalkan. Sebab buah dari ilmu adalah amal. Jadi pelajari, fahami, amalkan. Pelajari, fahami, amalkan. Pelajari, fahami, amalkan. Setelah ikhlas tadi. Ikhlas, kemudian tujuannya untuk diamalkan. Sudah, ini akan luar biasa dahsyatnya itu.
Satu di antara dua ini tidak ada, apalagi dua-duanya tidak ada, ketika belajar dan mengajarkannya tidak ikhlas karena duniawi. Yang kedua, tidak diamalkan untuk dirinya. Hancur sudah. Dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, demikian Pak Mul. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya selanjutnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah lapangkan hati Ustadz kru yang terlibat siaran langsung ini dan kita semua untuk menerima hidayah. Amin. Dari Reski Novriandi dari Pekanbaru, Ustadz, izin bertanya, ketika saya ingin bersedekah ke fakir miskin atau duafa, saya teringat dalil Rasulullah SAW mengatakan bersedekah kepada istri lebih utama. Ketika saya ingin bersedekah kepada istri, saya terbayang bahwa rumah tangga Rasulullah pernah hanya ada cukai yang bisa dimakan. Maksudnya di rumah Rasulullah sangat minim dan kekurangan. Bagaimana memahami dua kondisi ini, Ustadz? Mohon nasihatnya, silakan. Baik. Iya, dua-duanya ungkapan tadi benar, cuma tempatkan pada momennya yang pas. Yang dimaksud dengan sebaik-baik infak adalah kepada istrinya. 1 dinar yang kamu berikan kepada istrimu, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah kepada fuqara, masakin, anak-anak yatim. Yang paling afdal, yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu infakkan kepada istrimu. Nah, sekarang kalau kita punya uang, mau sedekah ke fuqara dan masakin yang memang butuh atau ke fisabilillah, ingat hadis ini, lebih banyak ke istrinya. Akhirnya nggak jadi infak sedekahnya terus ke istri terus. Walaupun istri itu sudah berlimpah, melebihi dari kebutuhan pokok. Itu yang keliru. Yang dimaksud 1 dinar lebih utama diberikan kepada istrinya kalau nggak ada lagi. Cuma segitu-gitu uangnya. Kalau diberikan ke orang lain, ke fakir miskin atau ke fisabilillah, istri kita kekurangan, kelaparan. Anak istri kita tidak terpenuhi hak-hak pokoknya. Jangan infak, jangan sedekah, jangan menolong fakir miskin. Karena apa? Karena menolong yang lain itu sunnah. Tapi anak istri adalah fardu ain. Kalau nggak dipenuhi, kalau diabaikan dosa. Kafa bil mar'i itsman idza dhayya ma ya'ul. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa kalau menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nggak menafkahi anak istri padahal mampu, dosa besar dia. Ya, silakan ke istri kalau hanya itu. Tapi kalau kebutuhan istri, anak-anak sudah terpenuhi, masih ada sisa uang banyak, silakan ke fakir miskin. Silakan ke fisabilillah, silakan bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun madrasah, bangun yayasan-yayasan dakwah, bantu yayasan dakwah yang benar. Silakan. Kalau umpamanya istri dan anak sudah terpenuhi bahkan berlimpah, masih ini saya mengamalkan hadis tadi langsung semua aja ke istri, nggak pernah infak dan sedekah, itu mah pelit. Jadi setelah terpenuhinya kebutuhan pokok anak dan istri kita, lalu masih ada sisa yang bisa diinfakkan, infakkan. Kalau enggak, dia akan bangkrut, terkena doa malaikat. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ma min yaumin tala'at fihi syams illa nazala fihi malakan. Tidak ada satupun hari yang di hari itu matahari masih terbit, kecuali ada 2 malaikat yang selalu turun tiap hari itu. Berkata salah satu malaikat, Allahumma ati munfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Orang yang infak didoakan oleh malaikat agar diganti berlipat-lipat oleh Allah.
Yang satunya lagi berdoa, Allahumma ti mumsikan talafan, ya Allah berikan kebangkrutan kepada orang yang mumsik pada hari. Mumsik itu ada kelebihan dana yang diinfakkan tapi dia tahan, tidak diinfakkan. Sing bangkrut yang kayak begitu, ya. Jadi dua keterangan tadi, dua-duanya benar tapi ditempatkan pada momennya masing-masing. Wallahu a'lam. Ada telepon, silakan. Ya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari telepon. Silakan. Halo. Oh, baik, sudah terputus. Silakan masuk. Baik, kami mengundang kembali para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustadz melalui line telepon langsung. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi di nomor 022 86862637. Ya, sudah masuk kembali. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini dengan Umu Daud dari Bandung. Umu Daud. Umu Daud di Bandung. Silahkan pertanyaannya, Umu. Iya, ini terkait dengan sebetulnya teman saya, beliau kerja di Yayasan Yatim Piatu, tapi bukan Yayasan Yatim Piatu yang Muslim, Yayasan Yatim Piatu Islam gitu. Jadi umum. Dan beliau kemarin tanya, sebetulnya saya tuh kekurangan sekali gaji dari Yayasan Yatim Piatu ini. Nah, tapi dia sering ketitipan sumbangan dari orang-orang gitu. Nah, sebetulnya dan alhamdulillah beliau tidak pernah mengambil pesan pun gitu titipan-titipan sumbangan itu. Yang saya ingin tanyakan, sebetulnya boleh nggak ngambil sedikit gitu untuk kebutuhan dia yang pokok aja gitu, untuk beli beras cuma sekilo umpamanya, kemudian setelah itu dipertanggungjawabkan ke yayasan atau bilang dulu ke yayasan. Tapi kan kalau bilang ke yayasan dia udah dapat gaji gitu, tapi memang dia secara finansial sangat kekurangan sebetulnya. Seperti itu pertanyaan saya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khaira Ummu Daud di Bandung. Barakallahu fik ya. Kalau kita nih sebagai pengelola Yayasan Yatim Piatu dan kita tidak memiliki penghasilan lain, nggak punya waktu untuk mencari nafkah, tapi kita banyak menerima ketitipan uang, makanan, barang untuk anak-anak yatim piatu yang kita urus. Kita boleh memakan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Kalau kitalah menjadi penanggung jawab, ya boleh kita yang ngatur secara insaf, secara objektif, secara adil. Dalam arti memenuhi kebutuhan pokok kita dan tidak berlebih-lebihan. Dibolehkan. Jangankan itu. Ada umpamanya anak yatim kaya raya, orang tuanya sudah meninggal kaya raya, tapi masih anak-anak nggak bisa mengelola hartanya, lalu kita kelola. Boleh nggak kita makan dari harta anak yatim tersebut? Boleh. Tapi secukupnya, sesuai dengan kebutuhan pokok dan tidak berlebih-lebihan. Setelah anaknya dewasa, ini sebelum dewasa tidak boleh diberikan. Bisa habis, bisa hancur. Ya. Setelah agak dewasa dites usaha, dites mengelola mengurus uangnya sendiri sebagian. Kalau belum mampu jangan diberikan, kalau sudah mampu berikan semuanya. Nah, apalagi sekarang ini bukan harta anak yatim milik mereka pribadi, tapi donasi, sumbangan. Dan kita sebagai pengelolanya. Dan kita tidak memiliki sumber penghasilan lain. Dibolehkan memakan sebatas yang menjadi kebutuhan pokok kita dan tidak berlebihan. Nah, sekarang yang kedua, masalahnya bukan kita owner dari atau pemilik dari Yayasan Yatim Piatu tersebut. Tapi kita bekerja dan digaji untuk itu.
Maka status kita bukan pengurus harta anak yatim, tapi kita pekerja di sebuah yayasan. Kebetulan yayasan itu mengelola pengelolaan dana anak yatim. Kita pekerja dan digaji, maka tidak boleh mengambil di luar gajinya yang ditetapkan oleh yayasan. Nah, kalau ternyata gajinya kurang dari kebutuhan pokok, umpamanya kebutuhan pokok dalam sebulan itu umpamanya 3 juta. Itu pas-pasan itu. Ternyata gajinya UMR di Bandung Barat umpamanya berapa? 2,3 juta ya. Jadi setiap bulan nombok. Tidak cukup. Boleh nggak mengambil? Tetap tidak boleh. Karena itu di luar gajinya. Dia pekerja. Nah, yang harus dia lakukan daripada ngambil kemudian nanti dilaporkan, dianggap salah, mending ajukan ke owner atau pengurus ketua yayasan yatim piatu tersebut. Pak, Bu, gaji saya segini nggak cukup sebulan. Daripada saya nanti ngambil jatah anak yatim, daripada saya korupsi, lebih baik tolonglah dinaikkan 3 juta karena itu kebutuhan pokok saya minimal sebulan 3 juta. Lebih baik begitu. Daripada dipakai dulu nanti dilaporkan, nggak diizinkan, dimarahi, dipotong nanti kamu dari gaji. Atau bahkan dipecat. Kamu nggak amanah. Ini harta anak yatim loh. Tapi saya nggak cukup. Bilang dong kalau nggak cukup. Nanti kita pertimbangkan untuk dinaikkan. Jadi status si ibu yang ditanyakan tadi bukan pengelola harta anak yatim, tapi pekerja di sebuah yayasan pengelola donasi untuk anak yatim. Beda statusnya, dia tidak memiliki wewenang karena dia digaji. Ya, jadi solusinya adalah ajukan ke pengurus bahwa gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dia, minta dinaikkan. Itu lebih baik daripada ambil dulu nanti dilaporkan, atau ambil dulu kalau khawatir dilaporkan nanti nggak boleh, maka malah tidak laporan. Secara hukum positif dianggap nanti korupsi dari kekayaan yayasan tanpa bilang-bilang ya. Secara syar'i tetap itu memakan harta yang bukan miliknya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Kakak di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz selalu dirahmati Allah dan tim selalu dirahmati Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, jika kita diberikan ujian, di awal kita bersabar, tenang dalam menjalaninya, tapi di tengah jalan kita sedih, terluka, merasa sakit hati, kemudian selalu menangis, minta di hadapan Allah untuk menyudahi ujian ini. Apakah ini pertanda kita tidak ikhlas dengan ujian Allah? Apa yang harus dilakukan Ustadz jika terjadi demikian? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Silakan Ustadz. Wa jazakillahu khairan wa fika barakallah. Ujian itu bukan diikhlaskan, tapi diridhoi. Ridha terhadap ketetapan Allah yang buruk. Adapun ketetapan Allah yang baik mah tidak perlu disuruh ridho, pasti ridho lah. Kita dikasih kekayaan, dikasih jabatan, nggak perlu. Kamu harus ridho terhadap uang yang melimpah ini, nggak perlu itu mah. Pasti ridho dengan sendirinya. Nah, kalau ketetapan yang buruk ini yang mesti kita ridhoi. Ya. Kalau kita dapat musibah dari awal kita kemudian ridho. Kemudian kita merasa sedih. Kita kemudian menangis, mengeluh kepada Allah. Boleh nggak? Bukan boleh, memang harusnya demikian. Kalau ada kesedihan akibat musibah, itu sesuatu yang wajar. Umpama kita kehilangan orang yang kita cintai lalu kita sedih. Ya wajar, nangis boleh. Sebatas tangisan yang wajar. Yang tidak boleh itu meratap, meraung-raung melebihi dari kewajaran ketika menangis. Itu yang disebut niyahah yang terlarang. Adapun nangis dengan tangisan yang wajar boleh. Nabi SAW pun menangis ketika ditinggal oleh anaknya, oleh cucunya gitu ya.
Iya, beliau menangis. Dan itu tangisan yang wajar yang tidak terlarang. Dibolehkan. Nah, itu pertama. Yang kedua, mengeluh kepada Allah boleh, asal kepada Allah, jangan kepada orang. Dan itu dilakukan oleh para nabi, di antara Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Qala, berkata Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah aku mengadukan penderitaanku dan kesedihanku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan tumpahkan air mata di tengah malam, kita bangun berwudu, sholat, silakan minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kesedihan itu dicabut, agar musibah tersebut dihentikan, diganti dengan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, keuntungan. Silakan, boleh. Yang terlarang adalah curhat ke orang dalam rangka hanya melampiaskan kesedihan semata-mata, bukan untuk mencari solusi. Tapi kalau curhat ke orang itu dalam rangka mencari solusi yang benar secara syar'i, boleh. Umpama kita bingung apa yang harus dilakukan ini, solusi apa yang harus kita jalankan ini, gak tahu, khawatir salah menyimpang, lalu konsultasi ke orang yang berilmu, ke ustadz untuk memperoleh solusi. Dan salah satu isi dari penyampaiannya ada curhat dari masalah, boleh. Dalam rangka apa? Memberi data kepada ustadz agar ustadz mengetahui permasalahannya secara baik dan benar, lalu bisa memberikan solusi yang pas untuk masalah yang dihadapi. Ya boleh. Curhatlah pertama kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh juga konsultasikan kepada orang yang memang bisa memberikan solusi, walaupun di tengah konsultasi itu harus menyampaikan kepedihan yang dialami, kesedihan yang dirasakan, boleh. Sebatas untuk mencari solusi seperti itu, ya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mencabut urusan masalah, problematika, kesedihan yang dialami oleh si penanya tadi. Kalau pertanyaan itu adalah pengalaman pribadinya dan sesegera mungkin oleh Allah diganti dengan kesenangan dan kebahagiaan, ya. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali melanjutkan materi ini di Senin yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.